kita ini tidak boleh lupa kacangkan kulitnya. Ya. Jangan seperti kayak Gibran ini sekarang. Jangan seperti kayak Bobi ini sekarang. Tiba-tiba pindah-pindah partai tak pamit-pamit. Masa ada orang Jawa bilang harusnya kan datang menunjukkan muka, pulang menunjukkan punggung. Tetapi ini punggung mana yang ditunjukkan, saya juga nggak ngerti juga ini. Semua partai-partai Indonesia ini keluhurannya itu kan sudah hilang. Ya. Masa 2 hari orang bisa jadi langsung ketua umum? Ya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa penguasa ini seakan-akan sudah melebihi Orde Baru. Kalau Ibu Mega mengatakan Orde Baru, saya mengatakan ini lebih dari Orde Baru. Sekaranglah waktunya. Pemirsa media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya di hari ini, Pak Sahat Saragi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Ya. Yang penting sehat dulu, karena itu hal yang penting. Kalau kita sehat, berarti kita masih bisa beraktivitas. Ya. Pak Sahat, Betul. ini hari-hari apa kegiatan? Kalau saya memang setelah saya tadinya di BUMN, tapi saya sudah pensiun. Ya. Lalu di komisaris di swasta juga lah. Ya. Karena saya juga mantan pengusaha pembangun jalan tol di Republik ini, saya kira ya. Berarti kontraktor juga ya? Ya, saya dulu kontraktor juga. Ya. Terima kasih. Pemirsa Nawacita TV, tamu saya Pak Sahat Saragi. Tadi sudah jelaskan, selain beliau seorang profesional kontraktor, dan saat ini beliau adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Lintas Pendiri Deklarator Kader ya, Ya. disingkat FKLPDK. Pak Sahat, mungkin bisa jelaskan Pak, apa FKLPDK ini? FKLPDK ini kita dirikan dari kecintaan kita dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dulu menjadi pejuang-pejuang di Partai Demokrat awalnya berdiri. Namun demikian kan Partai Demokrat ini kan pernah dulu sebagai pemenang di Republik ini mencapai 22%. Betul. Sekarang kita tinggal 7%. Ya. Kalau kita kalikan antara 22 dengan 7 itu kira-kira hampir sekitar 14% atau 18% yang hilang. Ya. Kalau kita hitung dengan 204 juta pemilih, itu artinya ada sekitar hampir 80 juta. Ya. Yang dulunya simpatik pengurus kader di Partai Demokrat. Ya. Ya, saya kira alhamdulillah bahwa teman-teman ini masih bisa kita hubungi, Iya. yang masih hidup. Namun yang sudah meninggal, ya tentunya juga banyak para pendiri-pendiri dulunya. Ya. Tapi FKLPDK ini tidak punya hubungan sama sekali dengan Partai Demokrat. Ya. Karena memang secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga juga dan undang-undang ormas pun tidak boleh berhubungan Ya. dengan partai politik. Karena tujuan sejatinya adalah, yang pertama adalah mencari dan mengajak para kader-kader Demokrat dan simpatikan-simpatikan Partai Demokrat yang dulunya cinta akan Demokrat, tetapi mereka sudah banyak berpindah kemana-mana, ke partai-partai mana-mana. Ya. Tetapi hubungan kita masih tetap terjalin dengan baik. Dengan baik ya. Oleh karena itu kita mencobanya untuk berhubungan kembali. Makanya pengurus-pengurus kita di daerah pun, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, kita membentuk pengurus-pengurus itu mungkin tidak sesulit orang yang mau mendirikan ormas atau partai. Ya. Karena kita hanya meminta saja kepada teman-teman di daerah itu, mereka langsung siap kalau begitu. Nah, kira-kira begitu. Iya. Jadi cita-cita murninya kita adalah yang pertama adalah bagaimana menghimpun sahabat-sahabat atau teman-teman kami dulu yang dari mulai tahun 2001 yang tidak simpatik lagi dengan Partai Demokrat. Ini kita kumpulkan kembali lagi. Tetapi tidak berpolitik praktis. Ya. Itu tujuan murni kita. Dan dalam kitab suci kami juga mengatakan bahwa kami tidak akan mau diajak siapapun
untuk membuat menjadi partai. Ya. Kami tidak mau. Berarti dia bukan sayap partai manapun. Ya, kira-kira seperti kayak yang ormas yang di Korea Selatan lah. Oh ya. Bisa sangat mempengaruhi dan mengarahkan kemana arahnya negara. Nah, karena kami juga terkumpul dari para akademisi. Ya. Jadi kami hanya menyumbangkan pemikiran-pemikiran, baik dari segi infrastruktur fisik maupun infrastruktur non-fisiknya. Kira-kira begitu. Nah, FKL PDK ini kapan berdiri? Dan sekarang kepengurusan di wilayah sudah sebagaimana? Kepastiannya memang kita ini berdiri secara sah ya. Kita kan harus melihat sahnya yang dikeluarkan oleh Menkumham. Yaitu tahun 2022. Oh, 22 ya. Iya. Tapi sebelum itu artinya sudah ada pergerakan sebenarnya ya? Tadinya memang kita menginginkan, karena di Demokrat itu dulu ada yang didirikan oleh Pak Vence Rumangkang, salah satu pendiri di Partai Demokrat, yaitu FKPD. Oke. Tetapi karena mungkin FKPD ini sudah menempel ke Partai Demokrat dan dia adalah merupakan sayap, sedangkan pemikiran saya dengan teman-teman bukan menjadi tempelan daripada partai, tetapi harus merupakan suatu wadah mengumpulkan semua teman-teman khususnya dari Partai Demokrat dulu itu untuk menyumbangkan pemikiran. Karena anak-anak para pendiri-pendiri dan teman-teman sahabat sekarang ini boleh dikatakan kalau kita hitung-hitung sudah banyak juga yang Gen Z-nya, milenialnya. Iya, pastilah. Sudah jauh lebih pintar dari bapaknya. Betul. Iya. Nah, berarti kita boleh simpulkan bahwa FKL PDK ini bukan bagian dari Partai Demokrat. Bukan. Ya, artinya dia tidak harus sejalan dengan politiknya Partai Demokrat. Tidak, karena FKPD ini menurut anggaran dasar rumah tangga juga independen. Independennya. Nah, ada yang menarik nih, Pak Sahat. Dari berita yang saya baca bahwa sebenarnya kan di bulan September yang lalu, ini FKL PDK ini sudah menyatakan dukungan kepada calon presiden Pak Prabowo. Ya, itu kan September ya? 19 September tepatnya. 19 September ya tepatnya. Tapi ini ada isu lagi beralih ternyata FKL PDK sekarang sudah menarik dukungan dan memberikan kepada Ganjar Mahfud. Ya, memang kan situasi politik ini bisa berubah. Karena kami melihat bahwa banyak rakyat yang kami temui itu mengklaim dan mereka menangis. Oleh karena itu, atas renungan suci kami, dari berdasarkan informasi dan tatanan tatap muka kami, ternyata tidak ada jalan lain. Karena kami bukanlah ormas yang berpolitik praktis, tapi kami mendengarkan hati nurani rakyat. Oleh karena itu, satu, karena memang putusan MK, yang memang terakui di dalam putusannya adalah ada intimidasinya, walaupun tidak menyebutkan penguasa. Yang kedua itu memang dari pemikiran mendirinya kan partai itu kan tentunya kan semua partai-partai Indonesia ini keluhurannya itu kan sudah hilang. Masa 2 hari orang bisa jadi langsung ketua umum? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa penguasa ini seakan-akan sudah melebihi Orde Baru. Kalau Ibu Mega mengatakan Orde Baru, saya mengatakan ini lebih dari Orde Baru. Karena ini udah super power ini. Nah, kira-kira begitu. Iya. Itulah dasar kami, makanya kami mengalihkan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Tetapi saya pribadi sebagai ketua umum, terus terang memang sangat terenyuh dengan ketepatan pilihan daripada Ibu Megawati. Ke Ganjar Pak Mahfud. Iya. Tapi ada orang yang mengaitkan bahwa perubahan dukungan forum FKL PDK ini karena dipengaruhi oleh Demokrat. Orang berpikir begini. Tentu. Tadi kan FKL PDK ini mendukung Prabowo ketika Partai Demokrat masih mendukung Anies. Tapi ternyata setelah Demokrat menyatakan resmi dukungan kepada Pak Prabowo, justru FKL PDK ini keluar. Jadi sepertinya ini forum harus berlawanan dengan arusnya
Partai Demokrat. Ini pandangannya di luar. Bagaimana menurut Pak? Tentunya itu sah-sah saja, saya kira. Karena memang logonya Ormas FKLPDK ini kan boleh dikatakan hampir percis seperti Demokrat. Demokrat, ya. Jadi pandangan orang juga bisa demikian. Tetapi seperti apa yang saya jelaskan terdahulu itu, Ormas ini tidak punya hubungan sama sekali dengan Partai Demokrat. Ya. Bahwa orang-orangnya adalah kader. Tapi dari bagaimanapun kami ini adalah sahabatnya Pak SBY. Oh, sahabat Mas. Karena memang kita 25 tahun yang lalu bersama-sama memang Ya. mengikuti kegiatan-kegiatan atau rasa ikut untuk mendirikan partai itu. Demokrat. Kira-kira begitu. Ya. Jadi tidak bukan karena mau berseberangan saja kan dengan Partai Demokrat? Tidak sama sekali. Bagaimanapun seperti apa yang saya katakan kepada teman-teman pengurus, kita ini tidak boleh lupa kacangkan kulitnya. Ya. Jangan seperti kayak Gibran ini sekarang. Jangan seperti kayak Bobi ini sekarang. Tiba-tiba pindah-pindah partai tak pamit-pamit. Masa ada orang Jawa bilang harusnya kan datang menunjukkan muka, pulang menunjukkan punggung. Tetapi ini punggung mana yang ditunjukkan, saya juga nggak ngerti juga ini. Ya, tapi mohon para milenial dan kaum Z ini saya kira bisa menasehati lah kepada orang-orang yang demikian. Kalau saya melihat dasar pemikiran Ormas ini untuk pindah ke Ganjar Mahfud itu, faktor yang pertama itu adalah karena tepatnya Ibu Megawati memilih Mahfud masuk ke pasangannya Ganjar. Seandainya Ganjar sendiri dengan Sandiaga Uno, atau dengan yang lain, belum tentu juga. Belum tentu juga FKLPDK ini memberi dukungan. Kalau lah misalnya Prabowo ini tadi berpasangan dengan Erik, saya pribadi sebagai ketua umum dan beberapa teman-teman saya, mungkin kami tidak pindah. Oh. Karena kami melihat kewajaran, kepatutan, dan kelayakan. Tentu fit and proper test-nya bisa dibenarkan. Tetapi karena kesewenang-wenangan yang timbul, dan bahkan seperti saya ulangi lagi bahwa ini adalah super orde baru, bukan orde baru aja ini. Jadi itu yang membuat terenyuhnya tangisan rakyat itu sekarang ini di seluruh pelosok-pelosok negeri ini, rakyat ini menangis masalahnya. Lalu siapa lagi ormas yang bisa bersahabat dengan mereka atau bisa menerima keluhan mereka? Tidak ada ormas satupun di Indonesia ini yang mau. Ya satu-satunya ya Ormas FKLPDK inilah. Karena mereka kami mengerti bahwa dulunya mereka-mereka yang menangis itu adalah pencinta Partai Demokrat itu. Gitu. Jadi kami tidak mau mereka hilang sebenarnya, begitu aja. Tapi di bulan September ketika Pak Sahat sebagai ketua umum mendukung Pak Prabowo, apa alasan? Memang dari tiga sosok ini, presiden ya, calon presiden ya. Antara Prabowo, Ganjar, dan Anies, hasil kesimpulan dan analisis kami bahwa yang pantas yaitu adalah Prabowo. Tetapi dia harus artinya bisa berdiri sendiri dan punya keyakinan bahwa rakyat sepenuhnya mendukung dia. Tetapi karena runtuhnya pemikiran dia ini dengan bayang-bayang kekuasaan ini, atau benar atau tidak benar, kelihatannya ada sandra yang kami lihat. Kelihatannya kok ada sandra pada sosok Pak Prabowo ini. Nah, itu satu yang kami, ya bukan kami saja, tetapi rakyat juga berbicara begitu ramainya kepada kami. Kira-kira begitu. Jadi tentunya kita sebagai orang akademisi yang bisa menganalisis, ya kita tidak mau rakyat itu salah pilih. Itu jadinya. Kira-kira gitu, Pak. Nah, kalau kita melihat apa kelebihan Pak Ganjar sekarang? Sebenarnya kombinasi dua orang ini, kalau kita masuk dari segi sudut akademis, karena FKLPDK ini menyumbangkan rumus pertumbuhan dunia, yaitu P sama dengan K kali F1 kali F2 kali NTSC dibungkus dengan KR. KR itu adalah kerukunan umat. Sebenarnya kombinasi dua orang ini dengan tawaran dan
kami persembahkan itu menjadi rumus pertumbuhan dunia kepada Ganjar, terkombinasi. Mahfud itu hadir karena dia adalah faktor K tadi, kebijakan. Jadi hukum. Jadi hukum yang harus berkeadilan itu sudah bisa didapatkan. Dan keamanan, karena beliau juga Menko Polhukam, dan politik. Jadi tidak mungkin suatu negara dimanapun di dunia ini bisa tumbuh kalau tidak kuat K-nya. Nah, sekarang K ini adalah milik Pak Mahfud. Dan bahkan Ibu Mega mengatakan ini adalah pendekar hukum. Walaupun kata pendekar zaman dulunya itu. Sekarang tidak ada istilah pendekar. Lalu pertumbuhan ini dengan 8 program percepatan Pak Ganjar ini, walaupun itu adalah bagian kecil dari rumus pertumbuhan dunia yang kami tawarkan ini, kelihatannya ini adalah pasangan yang sempurna sekali. Dan kami berkeyakinan 5 tahun ke depan 2024-2029, kata-kata yang mengatakan bahwa Indonesia itu mendapatkan ciri-ciri pertumbuhan dunia itu di tangan mereka ini berdua lah. Di tangan yang calon yang lain mungkin kami belum melihat ya. Nah, menurut Pak Ketua Umum ini, Pak Sahat Saragi, Iya Pak. ini 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini, dengan semua program yang dilakukan IKN dan segala macam, ini menurut Pak Ketum, ini perlu dilanjutkan atau tidak? Kalau saya lihat, ternyata lumbung padi itu tersimpan padinya yang busuk-busuk. Bukan lumbung padi yang bisa dimakan oleh manusia, tapi adalah makanan tikus. Saya kira mau dilanjutkan itu harus dipilah-pilah, Pak. Apa yang memang harus dilanjutkan, apa yang tidak. Tetapi yang pasti, akibat daripada kejujuran dan kebenaran yang diketahui rakyat sekarang ini, rakyat ini sebenarnya dia katakan begini, kok bisa ya orang bodoh membodoh-bodohi orang yang pintar? Karena memang kalau kita melihat presiden kita di Republik ini, Soekarno itu insinyur dari TB. Lalu pindah ke Soeharto, Militer. dia pangkat Brigjen bintang 1 sah menjadi presiden. Walaupun dengan latar belakang dekret presidennya. Lalu kita pindah lagi ke Habibie, ini adalah seorang profesor dari Jerman. Pindah lagi kita ke Gus Dur, ini adalah doktor. Yang benar-benar sekolah, bukan sekolah-sekolahan. Betul. Lalu kita pindah lagi ke Ibu Megawati. Ini adalah perempuan yang sangat berpengalaman di dalam organisasi di Republik ini. Inilah politik tertua sekarang. Jadi wajar. Nah, lalu kita pindah kepada Pak SBY. SBY itu dari segi latar belakangnya pun, dia adalah menantu Sarwo Edi. Yang notabene kata sejarah mengatakan Sarwo Edi itu adalah orang yang penantang daripada Soeharto. Tapi setidak-tidaknya kepantasan dan kepatutan kelayakan SBY ini sangat dipuji orang. Itulah makanya Pak SBY pernah merebut suara itu kalah Obama. Obama pada saat itu yang keduanya adalah 61%, Pak SBY 62%. Dan itu terakui di dalam sejarah dunia. Sampai sekarang Jokowi juga tidak dapat itu. Nah, jadi kalau sosok yang saya katakan presiden yang paling benar itu sebenarnya adalah SBY. Sosok presiden yang paling benar itu setelah reformasi, ya kita bicara reformasi. Sebenarnya adalah SBY. Karena kalau dia mau menggunakan kekuasaannya dengan pengalaman kemiliterannya, apapun dia bisa jadikan di Republik ini. Tapi itu yang saya sampaikan pada saat saya mendukung Ganjar Mahfud. Pak SBY itu pemikiran kenergawanannya penuh. Walaupun saya menduga arti daripada spanduk yang sekarang berseleweran di Republik ini. Yang tidak ada gambar Gibran. Dari Demokrat lah itu kan. Jadi itulah yang saya akui dan itulah yang saya puji sosok SBY itu. Oh, berarti Pak SBY tetap rupanya memegang teguh kenegarawanan. Nah, berarti ini nanti ke depan
Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini tidak melanjutkan apa yang sudah diprogram bersama Pak Jokowi. Saya kira hal-hal yang sudah baik, seperti kayak infrastruktur kita, itu dipastikan Akan Ganjar dilanjutkan. Mahfud akan dilanjutkan. Kira-kira apa nanti? Apa kebijakan Jokowi sekarang yang kira-kira menurut Pak Ketum tidak boleh dilanjutkan oleh Ganjar dan Masalah soal konstitusi kita. konstitusi? Nanti banyak konstitusi kita yang akan berubah dilakukan oleh Pak Mahfud. Salah satunya adalah kembalinya Undang-Undang KPK, kembalinya Undang-Undang Mahkamah Agung, kembalinya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu pasti. Tapi bukankah selama ini Pak Mahfud itu Menko Polhukam? Ya, tentu. Mengapa Tetapi tidak bisa? sebagai Menko Polhukam, dia hanya bisa mengkoordinir saja. Ya, Tetapi untuk melakukan punishment itu tidak bisa. Tetap ada di tangan Presiden. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Berarti memang, nah kalau lihat media memang sepertinya memang sekarang ada keterpisahan. Sepertinya memang yang all out sekarang menyatakan melanjutkan program Pak Jokowi itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Kira-kira begitu ya? Saya kira itulah kegelapan mata. Kata melanjutkan di sini itu ada dua sudut pandang. Kalau dia melanjutkan itu dengan gelap mata, itu kata bahasa trennya ya caper, cari muka, cari perhatian. Iya. Jadi, Ya. tapi kalau itu diteruskan dengan mata terbuka, tentu ini menjadi satu pemikiran yang memastikan dulu apakah memang dilanjutkan tetapi menuju Indonesia menjadi negara besar dunia. Iya, Karena itu cita-cita rakyat kita sekarang. betul. Jadi kalau misalnya bahwa dilanjutkan dengan buta mata, ya bisa berantakan. Iya, salah juga. Berantakan. Iya. Nah, yang terakhir, ini kan ada 3 pasang ini sekarang. Ya. Ada Pak nomor 1 Pak Anies, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Ganjar. Kira-kira menurut Pak Ketua Umum ini, Pak Asad Saragi, ini 1 kali putaran atau 2 putaran? Kalau melihat situasi sekarang terus terang dan berdasarkan informasi saya baru dapat dari teman-teman saya tadi malam kita komunikasi ke Inggris, Oke. ke Amerika, ke Libanon. Saya punya teman di sana, saya komunikasi malam. Mereka sedang membicarakan sekarang ini bahwa tidak ada kata lain kecuali Ganjar Mahfud. 1 kali putaran, 2 putaran? Saya melihat 1 putaran. 1 kali putaran ya? 1 putaran. Ya. Kalau tidak penguasa ini melakukan sulapnya. Ya, tidak intervensi dan Iya. ya. Itu kita berharap 1 lah. putaran. Kita berharap 1 kali putaran ya. Ya, dan saya yakin 1 putaran ini seperti targetnya Ketua TPN 54%, saya bilang ini 60% lebih. 60% ya. Karena sudah tergila-gila rakyat ini. Iya. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, apa pesan terakhir untuk rakyat Indonesia? Saya meminta kepada kita semua rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia, kita harus memilih pemimpin yang bisa memastikan Indonesia menjadi negara besar dunia dengan patron-patron yang sudah ditetapkan oleh garis-garis kepemikiran rakyat. Saya yakin bahwa Ganjar dan Mahfud adalah orang yang mensahabatkan rakyat sebagai temannya bekerja. Itulah kira-kira. Saya yakinlah itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Nawacita TV. Demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Asad Saragi, Ketua Umum FKL PDK. Ya, dan ada pesan saya sampaikan, kita jaga Indonesia tetap damai. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Kita cinta Indonesia, Yes. Indonesia milik kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.